bahwa memilih pasangan itu ada 4 syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat UI TV yang berbahagia, banyak pertanyaan yang masuk ke saya berkaitan dengan jodoh. Di antara pertanyaan-pertanyaan tentang jodoh itu, misalnya ada pertanyaan yang berbunyi, apakah jodoh kita itu cerminan dari diri kita? Ada juga pertanyaan tentang apakah boleh meminta jodoh itu spesifik. Ada perihal menarik berkaitan dengan jodoh ini, bahwa siapapun di antara kita harus meyakini bahwa kita tidak pernah dilahirkan menjomblo, dilahirkan sendiri. Al-Quranul Karim menegaskan bahwa kita sudah diciptakan sejak awal, didesain memiliki jodoh. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita meminta jodoh itu bagian dari amal baik. Sehingga kalau ada orang yang ketika dia meminta dijodohkan dengan orang yang baik, itu pasti karena dia adalah orang yang baik. Sobat UI TV yang berbahagia, kalau kita bicara tentang kebolehan atau ketidakbolehan kita meminta jodoh secara spesifik, pada dasarnya boleh-boleh saja, sebab tidak ada larangan ketika kita berdoa secara spesifik. Tetapi dalam hal jodoh ini, sebagian ulama mengatakan agar mengikutinya dengan doa-doa istikharah. Misalnya dalam doa istikharah itu ada berbunyi, Allahumma innaka ta'lam anna hadzal amr. Ini bisa diganti, ya Allah, engkau maha tahu jika si fulan baik untuk saya, untuk kehidupan saya, untuk agama saya, dan seterusnya, maka mudahkanlah hubungan saya dengan dia, dan seterusnya. Ini tentu akan menjadi lebih ta'adduban, memiliki nilai moralitas spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab bisa jadi orang kalau sedang jatuh cinta, dia tidak lagi bisa objektif. Kita tahu ada sebuah pernyataan dari seorang perempuan salihah namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia mengutip sebuah riwayat yang berbunyi, hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Kecintaanmu terhadap sesuatu atau bisa terhadap seseorang akan membuatmu buta, akan membuatmu tuli. Ini sebuah kesadaran psikologis ya, bahwa orang tuh kalau sudah terlanjur seneng dengan orang lain, ini sulit dibilangin. Oleh karena itu, kadang perjodohan itu perlu pihak ketiga sebagai konsultan yang menetralisir seseorang dari jatuh cinta yang tidak objektif. Memang begitu, bahwa jatuh cinta itu membuat orang tidak lagi bisa objektif. Ada orang lain yang netral pandangannya, yang sangat atau yang lebih objektif dari dirinya, yang perlu dihadirkan untuk memberikan pertimbangan ketika seseorang sudah benar-benar serius ingin menikah, supaya dia tidak terjebak. Apakah jodoh kita itu cerminan diri kita? Kita bisa melihat di dalam surah An-Nur, Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim.
Ada penjelasan menarik dari seorang ulama namanya Ibnul Jauzi. Orang yang perkataannya jelek, maka itu menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Kalau perkataannya baik, itu mengindikasikan bahwa dirinya adalah orang baik. Itu makna pertama. Tapi makna yang kedua, itu merujuk secara spesifik kepada selera memilih pasangan. Bahwa perempuan yang baik itu akan dipertemukan dengan laki-laki yang baik. Perempuan yang tidak baik akan dipertemukan dengan laki-laki yang tidak baik. Dalam sebagian riwayat, ayat ini turun pasca peristiwa salah satu istri Nabi, Sayyidah Aisyah, itu dituduh melakukan perselingkuhan. Dan ayat ini juga memberikan penegasan bahwa tidak mungkin perempuan yang baik yang dipilih oleh Nabi itu dia melakukan sesuatu yang tidak baik. Misalnya ada seorang laki-laki, dia seleranya perempuan yang baik, maka itu menunjukkan bahwa di dalam dirinya ada kebaikan. Walau sekalipun dia dalam kondisi yang belum baik. Sebaliknya, kalau ada seorang perempuan yang dia tidak punya kriteria khusus yang dia tetapkan, terutama perihal kebaikannya itu, maka itu menunjukkan bahwa bisa jadi dia orang yang memang tidak baik. Ada baiknya merujuk kepada arahan dari baginda Nabi Muhammad SAW bahwa memilih pasangan itu ada 4 syarat. Yang pertama adalah perihal spiritualitasnya, yang kedua perihal pengetahuan dan manajemen ekonominya, kemudian perihal keluarganya, dan yang keempat adalah perihal fisiknya. Dari 4 hal ini yang harus diprioritaskan adalah perihal spiritualitasnya. Semoga sobat UI TV semuanya dipertemukan dengan jodoh-jodoh yang baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.